Pada tanggal 3 Oktober, datanglah di markas kita di Cijantung seorang agen polisi yang bernama Sukitman, diantarkan oleh perwira dari Kostrad, perwira Intel. Waktu itu untuk membantu saya mencari tempat yang diperkirakan dibunuhnya para pahlawan revolusi itu. Saya tanyakan pada dia, bagaimana saudara tahu? Dia ceritakan bahwa turut ditangkap pada waktu gerakan G30 SPKI ini menawan, kalau tidak salah, Jenderal Panjaitan. Dia turut ditangkap, ditahan, dibawa ke lubang buaya. Terus kamu tahu tempatnya? Ya. Kita bawa kemari, kemudian dia tunjukkan tempatnya itu kira-kira di sini, ini ada di pohon dulu, di bawah pohon. Lantas dari rumah yang ada di sebelah kanan kita ini, saudara Sukitman melihat keluarnya seorang dengan berpakaian militer, dengan pangkat brigadir jenderal. Matanya ditutup, di awal dibawa ke sebelah sana rumah. Setelah itu, saudara Sukitman mengatakan bahwa dia mendengar rentetan tembakan dan teriakan-teriakan orang yang menunjukkan rasa kegembiraan begitu. Lantas saya tanyakan, apakah semua para pahlawan revolusi itu dikubur di situ, di dalam sumur itu? Dia menjawab bahwa menurut anggota pemuda rakyat yang ada di sekitar sini, memang seluruh pahlawan revolusi itu berada di dalam sumur yang sama itu. Coba sekarang tunjukkan sumur itu ada di mana. Kita bergerak ke sana. Di sini dulu terdapat banyak pohon karet. Di sana sini ada gundukan-gundukan tanah sebagai bekas tempat tenda-tenda. Mungkin tempat Gerwani dulu. Setelah sampai di bawah pohon ini, maka saya tanyakan mana sumur yang kau maksudkan tadi. Dia lari ke sana kemari, jalan, cari. Katanya di sini, Pak. Akhirnya anak-anak memakai bayonet itu. Bayonet daripada pisau komando. Dipakai untuk mencari, seperti kita mencari ranjau. Ditusuklah tanah itu, mana yang keras, akhirnya ketemu yang lembek, dicari lagi, dan lama-lama dengan tangan digali, terus diketemukan tanda kuning, tanda hijau yang mereka pakai dulu sebagai tanda gerakan G30S itu. Digali lagi dengan tangan, diketemukan daun hijau. Nah, itulah asal mulanya lubang ini bisa diketemukan. Pada jam 11 malam, tanggal 3 itu, Mayor CI melaporkan kepada saya bahwa telah diketemukan satu kaki kelihatan menonjol ke atas. Dilaporkan kepada saya saksikan di sini, kemudian saya perintahkan penggalian supaya dihentikan. Sebab saya harus melapor kepada Pak Harto. Malam itu juga saya menuju ke Kostrad. Saya sampaikan kepada Pak Harto bahwa telah diketemukan satu sumur di mana ada satu kaki yang menonjol ke atas. Saya tidak tahu itu kakinya siapa. Saya tidak pula mengetahui berapa orang yang ada di dalam itu dikuburkan. Namun barangkali lebih baik kalau saya stop agar dokumentasi bisa dibuat secara lengkap dan bisa disaksikan sendiri oleh Pak Harto nanti pada waktu mengambil. Bagaimana Pak operasi penumpasan itu dilaksanakan? Yang dimaksud operasi penumpasan dari sejak semula ya? Iya. Dengan sendirinya saya akan membicarakan dulu kejadian di tanggal 1 Oktober itu. Pada waktu itu kita belum jelas mengenai situasi. Setelah
menunggu beberapa waktu, kembalilah Kapten Daryono dari kota membawa berita bahwa benar Pak Harto sementara waktu mengoper pimpinan Angkatan Darat, dan agar menurut Jenderal Mursid waktu itu asisten operasi Kasat, agar saya secepatnya menemui Bapak Soeharto. Perintah Pak Harto waktu itu adalah kuasai itu pusat telekomunikasi dan RRI, dengan maksud dengan sininya agar siaran Tiwan Revolusi itu bisa di stop dan agar hubungan kita dengan dunia luar pun bisa dibuka kembali. Rencana itu sepenuhnya diserahkan pada saya, mau dari mana, bergerak jam berapa, dengan kekuatan berapa, diserahkan pada saya. Ini adalah setup operasi di ibu kota. Rupa-rupanya ini mempunyai pengaruh yang besar, karena keluarnya RPKAD dari kandang macan Cijantung ini mempunyai impact psikologis yang getarannya terasa sampai ke Halim juga, sehingga beberapa pasukan rupanya sudah mengundurkan diri keluar daripada daerah ini. Kita langsung menuju ke Kostrad, menunggu sampai jam 6 sore, belum juga selesai pembicaraan untuk mengosongkan telekom dan sebagainya. Akhirnya Pak Harto habis kesabarannya memanggil saya, selesaikan itu. Apa Pak? Itu telekom sama RRI. Berapa waktu ya butuh? 20 menit. Loh, kok 20 menit gimana? Ya kalau saya jalan kaki sampai situ kan 20 menit. Oh begitu? Ya laksanakan. Kita gerak ya 20 menit. 20 menit selesai telekom, 20 menit selesai RRI. Terus kita masih tetap di Kostrad menunggu, karena kemudian ada perintah dari Pak Harto, siap-siap kalau pasukan diperlukan untuk merebut Halim. Nah ini operasi di Jakarta, yaitu tujuan utamanya adalah merebut kembali RRI dan pusat telekom, terus menduduki Halim untuk memecahkan itu misteri yang masih terselubung ini, hal-hal yang masih gelap ini apa sesungguhnya di sini. Tapi karena belum juga terpecahkan, maka malam hari itu pasukan kita tarik untuk istirahat agar sewaktu-waktu bisa digunakan. Hubungannya dengan kesaktian Pancasila yang telah ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Iya, memang demikian. Kalau kita mempelajari sejarah, tidak usah mengambil yang terlalu jauh, misalnya pada waktu zaman kebangkitan nasional dan sebagainya. Mulai saja di tahun 48, sudah jelas bahwa PKI telah berbuat sesuatu makar, sesuatu pemberontakan terhadap pemerintahan yang syah, di mana mereka memproklamirkan sesuatu negara berlandaskan komunis. Itu berarti akan merubah landasan falsafah kita ini dari Pancasila kepada sesuatu yang lain daripada Pancasila, yaitu ideologi komunis. Kalau di tahun 65 ini mereka ulangi kembali dengan taktik atau strategi yang agak berlainan. Pertama dengan cara menginfiltrasi angkatan bersenjata agar angkatan darat mau bergerak, bawahan menghantam atasannya, diciptakanlah sesuatu conditioning namanya ini, untuk mematangkan situasi, mempertentangkan antara bawahan dengan atasan. Di dalam masyarakat juga ditiup-tiupkan adanya kapitalisme birokrat, kabir, orang-orang yang dianggap memeras rakyat dan sebagainya, dan juga adanya hal-hal yang dipertentangkan antar kelas. Jadi dibuatlah masyarakat ini suatu kotak-kotak, kelas-kelas yang bertentangan, satu pihak yang memeras, yang lain pihak yang diperas. Kemudian timbul aksi-aksi sepihak. Ini kesemuanya merupakan praktek yang khas komunis. Nah, kalau di tahun 65 mereka mengharapkan atau menginginkan suatu angkatan yang lain, yaitu yang disebut angkatan kelima.
angkatan kelima ini dimaksudkan untuk